Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru calon guru penggerak? Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Bapak Yaya Sukarya. Dan ini adalah pengajar praktik saya, Ibu Melda Fani. Dan ini adalah saya sendiri, Muhammad Saifullah. Oke, kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Pada tugas ini, saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Oke, jadi gini Pak, kali ini saya mau mewawancara Bapak ya tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana kasus tersebut mengandung nilai kebajikan, saling bersinggungan, atau mungkin kasus-kasus yang mengandung dilema etika ataupun mungkin yang sama-sama benar, atau juga kasus-kasus tentang rujukan moral yang ada di sekolah Bapak. Baik. Oke, Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun mungkin rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Ya, mungkin diantaranya seperti penerimaan siswa baru ya. Penerimaan siswa baru ya. Di SMK 2 Dumai ini kan kuotanya satu kelas itu 36 orang. Nah, dari 14 konsentrasi keahlian. Dan kadang-kadang ini melebihi yang masuk, yang mendaftar itu banyak, hampir separuhnya ya kan? Yang mendaftar lebih banyak Pak ya. Jadi kita terbatas hanya bisa menerima 36 satu kelas. Akhirnya banyaklah wali-wali murid ini pun yang kadang-kadang datang memohon, minta bantuan agar anaknya bisa masuk. Agar bisa masuk, sementara sudah melebihi kapasitas ya Pak ya? Kapasitasnya sudah penuh. Oke, jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan ataupun mengambil keputusan terkait hal tersebut di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan tadi ini yang sama-sama benar ataupun mengandung nilai kebajikan tadi ya, seperti orang tua ingin juga anaknya tetap masuk, sementara di sisi lain mungkin jumlah kuotanya juga sudah terlalu banyak gitu kan. Nah, itu bagaimana itu Pak selama ini Bapak dalam menjalankan keputusannya ataupun keputusan yang diambil? Kita udah komit dengan semua teman-teman di sekolah, bahasanya ya yang memang lulus dalam pendaftaran penerimaan PPDB-nya ya kita terima. Yang memang belum lulus kita kasih saran motivasi. Bahasanya sekolah itu tidak hanya di satu tempat. Kemudian SMK negeri bukan hanya SMK 2. Kemudian kesempatan kita untuk berkarya bukan hanya di satu keberhasilan atau kegagalan. Intinya kita tetap memberitahu keputusan bahwa yang diterima itu ya memang lulus, yang tidak lulus kita tidak bisa membantu kecuali mengarahkan untuk mencoba mendaftar di sekolah-sekolah yang lainnya. Oke, begitu ya Pak ya. Untuk langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak untuk yang hal tadi, langkah prosedurnya? Tadi mungkin sudah terjawab juga sebagian ya, mungkin beri semangat orang tua atau apa? Ya, kita lebih baik kita kumpulkan, memang ada beberapa wali murid yang memang ingin langsung berjumpa dengan kepala sekolah. Kita kumpulkan dan kita jelaskan ya kan, bahasanya sekolah punya komitmen seperti itu. Dan kalau seandainya ini dilanggar, ini akan mempengaruhi sistem yang lainnya, ya kan, akan merusak sistem yang lainnya. Dan yang paling penting kita ingin bagaimana kompetensi ini terjadi secara sehat. Kalau dia lulus, masuk. Kalau dia belum lulus, ya kita terpaksa legowo, silakan menerima. Bukan kita tidak mau, kalau kita maunya semua anak-anak masuk ke sekolah kita. Tapi kan cuma ada kondisi tertentu ya Pak ya, kemampuan, keterbatasan. Oke, begitu Pak. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif lah untuk mengambilkan keputusan pada kasus-kasus yang kayak tadi mungkin dilema etika gitu Pak ya, yang efektif menurut Bapak itu ketika ngambil keputusan? Ya, keputusannya yang paling tinggi, yang paling kita pegang itu adalah kebajikannya. Artinya apa? Kadang-kadang keputusan di satu pihak itu tidak menyenangkan, ya kan?
Tetapi keputusan itu kalau kita tetap jalankan, ya kan, dia tidak akan merusak sistem yang lain atau koridor yang lain. Tapi sebaliknya ketika kita melonggar, ya kan, kita paksakan. Di satu sisi mungkin ada kebaikan, tapi ini akan merusak sistem yang lain, mempengaruhi hal-hal yang lain, dan ini bisa menyebabkan sistem kita tidak sehat lagi. Lebih baik, lebih besar mudorotnya lah Pak ya. Mudorotnya daripada munafaatnya. Iya Pak. Oke Pak. Apakah mungkin Bapak memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus? Ataupun mungkin langsung menyelesaikan di tempat, ataupun mungkin khusus ada jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu prosedur ataupun sesuatu yang dijalankan. Ya, kalau misalnya terjadi kasus di dalam proses belajar mengajar di sekolah, kan, nah ini biasanya langsung ditangani oleh tim kesiswaan. Dan tim kesiswaan ini nanti akan melihat seberapa kasus ini level ininya ya, ditindaklanjuti. Memang kalau memang perlu dikonseling, perlu di cooking, maka dibutuhkan teman-teman BK untuk membantunya. Atau kemudian perlu mediasi, maka didudukkanlah mungkin misalnya dari kepala kejuruannya, wali kelasnya, bahkan kita mengundang wali muridnya untuk sama-sama mendiskusikan. Biasanya aturan mainnya sudah ada, dan kita punya pembinaan 1, pembinaan 2 sampai pembinaan 3, dan itu kita laksanakan berjenjang. Artinya ikutin, masuk ke pembinaan 1, ya kan, kalau berkasus lagi masuk ke pembinaan 2, berkasus lagi baru masuk pembinaan 3 dan dikembalikan ke orang tua, biasanya begitu. Oke Pak, berarti itu jadwal ataupun prosedur penyelesaian dari sebuah masalah ya Pak ya. Jadi tergantung level masalahnya apa dan posisi masalah itu ada di rentang yang dimana gitu. Dan biasanya kasus itu sudah kita cantumkan di dalam peraturan-peraturan sudah dikelompok-kelompokkan Pak ya. Ya kan, dan sudah punya beban sanksinya lah, ya kan, mana pembinaan 1, pembinaan 2, dan pembinaan 3. Oke. Adakah seseorang Pak mungkin atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema etika itu? Sebenarnya ada beberapa faktor yang memudahkan kita mengambil keputusan. Ya, yang pertama artinya mesti ada berbesar hati di antara setiap pengambilan keputusan. Mungkin wali murid yang harus berbesar hati, atau mungkin dari pihak sekolah harus berbesar hati. Tapi kalau kedua-duanya mengedepankan egonya, maka memang sulit kita untuk menyelesaikan dengan etika tadi ya. Sulit. Dilema-dilemanya. Nah, kalau kita dilemakan seperti gitu, ya kita akhirnya membawa perasaan. Justru dengan membawa perasaan ini akan menyebelahkan, ya kan. Maka lebih baik kita inginkan kebajikan yang kita ambil. Artinya kepentingan itu bisa memberi manfaat untuk kedua belah pihak. Biasanya mediasinya itu kalau biasa kita pakai itu pertama pengawas, kemudian komite sekolah itu kita libatkan, dan kemudian pihak wali murid ya kan, sehingga wali murid itu tidak terabaikan. Dia pun mengetahui keadaan anak-anak kita di sekolah. Jadi itu lebih mempermudah ataupun membantu dalam pengambilan keputusan lah ya. Jadi ada banyak pihak yang terkait yang kita undang juga untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi nggak ada yang tersembunyi Pak ya, transparan gitu Pak ya. Oke Pak. Terakhir Pak, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tentang dilema ini Pak, atau dilema ini? Pelajarannya yang paling berat itu adalah memutuskan satu keputusan yang bisa tidak memihak siapapun, tetapi memberikan kepuasan kepada orang yang menerima hasil keputusan. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Karena memang kita ini manusia, kadang-kadang egonya yang lebih kita kedepankan. Jadi memang kita sebagai pengambil kebijakan, ya kan, tidak bisa memutuskan kebijakan hanya dengan keinginan dan kemauan, tapi kita harus melihat semua kepentingan. Bagaimana semua kepentingan itu tuh bisa kita rangkul sehingga keputusan yang kita ambil tidak memihak kepada sebagian ada yang tapi berat sebelah, untuk menguntungkan semuanya. Itu yang paling sulit, mengambil keputusan.
Iya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak nih atas bincang-bincangnya di wawancara kali ini Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu dan semoga kedepannya nanti untuk permasalahan apapun yang ada di sekolah Bapak itu bisa diselesaikan dengan lebih amin dan lancar lagi. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Januari Rizal Pak ya. Iya Pak. Aku Kepala Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Oke, saya Muhammad Saifullah, calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Dumai. Kali ini kami akan berbincang ataupun mewawancarai kepala sekolah ini terkait dengan dilema moral ataupun dilema etika. Bapak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Pak ya. Ya, gini Pak, terkait dilema etika ataupun rujukan moral, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupa dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Baik, terima kasih Pak Saiful. Untuk sekolah kita, untuk madrasah kita, biasanya kita kan memang selalu memerankan waka. Jadi informasi-informasi yang didapatkan oleh kepala sekolah itu biasanya dari para waka yang langsung mungkin kalau ada kasus melaporkan langsung kepada kepala sekolah atau mungkin kepala sekolah memanggil waka untuk mencari informasi terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah itu. Oke, berarti dari waka Pak ya, dimanfaatkan sama waka ya. Waka itu untuk menggali informasi lebih dalam dari waka itu Pak. Dari waka kita. Pak, ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kedua kasus tadi Pak, untuk kepentingan yang sama-sama benar ataupun mungkin yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, tentunya kita sebagai kepala sekolah, jika ada guru atau tenaga pendidikan di sekolah kita yang ada kasus masalah etika atau masalah penyimpangan lainnya, langsung kita setelah kita identifikasi, kita pastikan dulu apa kasusnya, tentu kita memanggil guru tersebut. Kita panggil guru tersebut, kita minta informasi, kita minta klarifikasi. Kemudian kalau memang ada pelanggaran, di sana kita buat teguran secara lisan terlebih dahulu. Teguran secara lisan terlebih dahulu ya. Kalau memang tidak ada perubahan, ya kita buat teguran secara tertulis. Kalau memang tidak ada perubahan juga, ya kita lanjutkan kasusnya itu ke atasan kita lagi. Adalah atasan kita yang membuat keputusan atau kebijakan apa yang diambil terhadap guru yang melanggar etika tersebut. Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak? Mungkin masuk tadi Pak ya? Ya biasanya kita langkah-langkah tadi seperti itu, kita panggil langsung kita kan ada buku pembinaan guru, langsung kita catat, kita identifikasi apa kasus guru tersebut, ya kita kasih peringatan, kemudian kita kasih batas waktu untuk dia menyelesaikan kasus dia itu. Ya. Oke Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Mungkin Bapak bikin cara ini ya, cara inilah yang efektif itu Pak. Iya, tentunya sebuah keputusan itu karena menyangkut orang ramai, karena menyangkut kepentingan orang ramai, tentunya pengambilan keputusan itu bersama-sama kita musyawarahkan, kita sampaikan pada guru-guru bahwa segala kebijakan atau suatu kebijakan yang kita ambil itu betul-betul ada manfaatnya untuk guru ataupun untuk madrasah sendiri. Jadi kita tidak main hantam buat keputusan, tapi kita tetap sosialisasi dalam rapat misalnya. Kita ajak guru-guru untuk berpikir bagaimana menyelesaikan satu masalah itu, bukan harus keputusan kepala madrasah secara lebih kepada keputusan bersama Pak ya. Bersama ya. Oke Pak. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tuh? Ada yang mungkin? Biasanya mungkin tentunya tergantung pribadi guru dia. Memang ada di antara personel kita mungkin memang karena kurangnya SDM, kurangnya SDM dan kemampuan diri, tentunya kadang-kadang memang terhadap
aturan atau kebijakan yang kita buat itu kan tidak menjalankan secara maksimal. Nah ini kan itulah kendala-kendalanya itu, kadang-kadang ya mau tidak mau kita harus berulang-ulang menyampaikan ke dia itu kebijakan yang kita buat itu biar dia mengerti gitu. Jadi seperti itulah tantangannya Pak ya, kadang-kadang ya dikasih tahu sekali mungkin masih belum, diulang-ulang Pak ya. Oke Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah mungkin tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu Pak? Tidak. Mungkin terjadwal atau Kita kasus? karena kasus itu sifatnya pun bukan terus ada kasus, kita kan memang sifatnya apa namanya itu ya ketika ada kasus itu Ketika ada kasus, bukan berarti Wah per bulan ini rekap ada kasus nggak pun? Berarti per kejadian aja. Karena memang kan jarang ada kasus, jadi per kejadian kita buatlah kebijakan atau musyawarah untuk menyelesaikan kasus itu. Oke Pak. Kemudian Pak, ada nggak atau misalkan seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini itu bisa mempermudah ataupun membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Ada, ya, karena kita memang tentunya dari orang-orang terdekat kita seperti Waka, kemudian KORTU, adalah orang-orang yang terdekat yang bisa membantu kita, yang selalu siap lah. Membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah ini. Jadi faktor dukungan dari kawan-kawan juga. Kawan juga Pak ya, dari Waka, dari TU juga Pak ya. Oke Pak, terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa mungkin yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan Pak? Apa namanya itu, sebenarnya sebuah kebijakan itu seorang kepala madrasah tidak boleh kaku. Tidak boleh kaku. Kita harus melihat kondisi guru yang bermasalah, kemudian terhadap kondisi keluarga dia, termasuk juga keadaan lingkungan dan kondisi alam. Ya, kadang-kadang guru kita ini ada yang kurang disiplin juga ya, karena memang kondisi alam, banjir dan lain-lainnya. Ya. Jadi kita sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah tidak mesti Bapak salah, Bapak ini, Bapak harus di sini, tak bisa. Ya, sebuah kebijakan itu harus dibuat tidak merugikan orang lain, kemudian harus ada prinsip-prinsip pertimbangan, kemudian dengan melihat sisi-sisi permasalahan itu. Ya, jadi kita tidak boleh kaku dengan aturan, kalau salahnya A maka hukumannya B. Kita flashback dulu ke belakang, penyebabnya apa gitu ya. Penyebabnya apa, baru kita membuat sebuah kebijakan. Jadi selama ini pengalaman seperti itu, segala kebijakan kita buat alhamdulillah diterima. Iya. Baik yang melanggar peraturan maupun yang keluarga besar madrasah lah secara umum. Gitu. Jadi tidak ada yang keberatan, tidak ada merasa dihukum, tak ada merasa diremehkan. Semuanya baik itu bersalah ataupun tidak bersalah, ketika kita membuat sebuah keputusan semuanya menerima karena memang kita melihat itu tadi melihat dan mempertimbangkan semua aspek yang terjadi mengapa mengakibatkan orang melakukan pelanggaran atau tidak disiplin, itu aja. Oke Pak Januar, terima kasih banyak nih atas waktu dan kesempatan saya ini untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Iya, sangat menarik sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Sukses selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.